Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa wabarakatuh. kami dengan podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan dan dengan saya hari ini Tuhfa Syafaah Munir SAGMH. Kali ini kita berjumpa dengan salah satu tokoh agama Kabupaten Pasuruan. Beliau adalah Bapak Kiai Musholin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Lujeng wabarakatuh. Yai. Pangestu. Jadi perlu diketahui bahwasanya Kiai Haji Musholin ini adalah beliau salah satu asatid di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang sampai dengan hari ini nggih ya ini. Lebih dari 40 tahun kayaknya. Lebih dari 40 tahun beliau mendedikasikan usianya, ilmunya di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, dan kali ini beliau juga adalah salah satu takmir masjid, bahkan nadir ya. Takmir mawon nggih. Ketua umum takmir Masjid Cengho. Dengar-dengar juga ada 2 masjid lagi yang menjadi ampuh panjenengan nggih. Menjadi kalau di Masjid Cengho menjadi ketua umum, ketua takmir. Kalau 2 masjid lagi itu bahkan 3 masjid menjadi nadir. Oh nadir, yang 3 masjid nadir. Masya Allah, subhanallah, semoga sehat Yai. Amin. Kali ini kita bersama dengan beliau akan membicarakan tentang Masjid Cengho. Ya, perlu kita ingin tahu bahasa atau tulisannya yang ada itu kan Cengho, seakan fenomenal dengan Laksamana Cengho. Lah ini bagaimana kok bisa ada Masjid Cengho ada di Kabupaten Pasuruan, sementara Laksamana Cengho itu kan dari Cina. Lah mohon ini Yai bisa dijelaskan bagaimana ini sejarahnya sampai berdirinya Masjid Cengho di Kabupaten Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Mengenai Masjid Cengho ini didirikan pada tahun 2006, dibangun 2006, terus peresmiannya 2008. Nah gitu, dulu masih Bapak Bupati Yus Bakir. Terus kemudian masjid ini miliknya Pemda Pasuruan. Masjid Cengho ini milik Pemda Pasuruan. Kemudian mengapa kok dinamakan Masjid Cengho? Ini atas inisiatif atau pemikiran Gus Dur. Oh gitu. Ya, karena Pandaan itu salah satu kota di tengah-tengah antara 2 kota besar, Surabaya dengan Malang. Coba dibuat masjid yang namanya Muhammad Cengho. Yang ornamennya tentu mengikuti mulai dari cat warna semuanya adalah sama seperti Cina. Nah gitu. Ternyata marah mirip-mirip kelenteng ya. Ternyata masjid ini sekarang sangat dominan sekali. Hampir sudah terkenal di mana-mana. Setiap orang yang akan ke Malang atau ke Surabaya singgahnya masjid di Masjid Cengho. Karena masuk Masjid Cengho itu pintunya selaras dengan atau ya selurus dengan pintu tol Taman Dayu. Jadi saya sering menanyai ketika ada tamu-tamu yang datangnya sebelum subuh transit di Masjid Cengho, saya tanya dari mana? Dari Rembang, Jawa Tengah. Dari mana? Dari Tuban. Dari mana? Dari Kalianget. Nah gitu, Sumeneb, Kalianget. Kemudian dari mana? Dari Banyuwangi. Semuanya itu transit di Masjid Cengho. Nanti kira-kira jam 7 atau jam 8 mulai berangkat menuju Malang. Kadang-kadang ke Malang, ke Jatim Pak, kadang-kadang ke Cimory. Pernah juga saya tanya dari mana? Dari Cirebon. Nah gitu, dari Cirebon. Berarti Masjid Cengho Pandaan ini sudah terkenal. Iya, memang terkenal di mana-mana. Terus apalagi sekarang pengunjungnya sudah luar biasa, membeludak. Kalau sudah hari Sabtu dan hari Minggu banyak sekali pengunjung yang datang. Di samping ada masjid,
terus kemudian ada pasar rakyat, nah gitu. Kemudian lagi ada area wisata, nah gitu. Ini sangat diminati sekali, terutama mereka-mereka dari berwisata ke Malang, kemudian istirahat, apalagi toilet-toiletnya juga mendukung sekali di Masjid Cengho ini. Jadi insya Allah tidak mengecewakan. Gitu ya. Jadi kata-kata Muhammad Cengho itu tidak ada sangkut pautnya dengan Laksmana Cengho ya? Nggak ada. Memang karena ada satu pahlawan mungkin yang dari Cina yang terkenal dengan menggunakan nama itu. Nah, Cengho di Pandaan adalah tidak ada hubungannya dengan Cengho Surabaya. Surabaya itu di bawah naungan PT, organisasi PT. Nah gitu. Akan tetapi Cengho yang Surabaya sangat hubungannya erat dengan Cengho Pandaan. Nah gitu, karena kemungkinan sama-sama nama Cenghonya, kemudian mungkin ada kegiatan-kegiatan yang bisa dipadukan di antara Cengho Surabaya dan Cengho Pandaan. Nah begitu. Mungkin kayak apa ya, keterikatan batin sama-sama Cenghonya. Sama-sama Cenghonya. Juga kegiatan sosialnya, baik itu bentuk syiar Islamnya sama gitu. Jadi Cengho Surabaya juga sering mengadakan pengajian-pengajian, Cengho Pandaan juga sering mengadakan pengajian-pengajian. Nah itu yang di Pandaan. Terkait dengan bulan suci Ramadan ini Yai, kalau di hari-hari biasa itu kan juga cukup membludak. Bagaimana untuk kegiatan kemakmuran masjid yang ada di Cengho di bulan Ramadan ini ya? Untuk di bulan Ramadan ada beberapa kegiatan. Yang pertama kali bukan setiap 1 minggu 3 kali, hari Selasa, kemudian hari Kamis, kemudian hari Sabtu ada majelis taklim setiap jam 5 sore. 5 sore. Sampai waktu berbuka. Nah itu sampai maghrib. Nah itu yang mengisi yang pertama kali kalau hari Selasa diisi oleh Ustadz Abdul Malik. Kemudian kalau hari Kamis saya sendiri. Kemudian kalau hari Sabtu Kiai Izzuddin yang pengasuh Pondok Albir. Nah itu majelis taklimnya. Kemudian ada buka bersama. Ini yang menarik ini. Soalnya terkenal di mana-mana. Masjid Cengho ini selalu menyediakan takjilan yang katanya enak-enak. Apa ini ya benar gitu. gitu. Jadi kalau memang bentuk takjilannya nasi, memang tidak mengecewakan. Nah, gitu setiap hari kita siapkan sekitar 200 kotak, kadang-kadang ada juga yang bersedekah dengan bentuk nasi piring. Nah gitu, ini tiap hari tergantung nanti pengunjungnya dan selama ini tidak pernah kurang, bahkan lebih. Nah gitu, ya memang kadang-kadang ada pendatang itu cuma jumlahnya sekitar 180. Jadi kalau nasinya sudah ada 200 ya kita berarti ada lebih. Nah ketika lebih terus kita berikan kepada yang lain. Nah gitu. Ini yang kedua. Kemudian begitu manjing Isya ada salat taraweh. Setelah salat taraweh biasa yaitu ada tadarus sampai jam 10. Nah gitu. Ini kegiatan di bulan Ramadan. Untuk sesudah sholat subuh tidak ada karena letaknya Masjid Cengho memang masih jauh dengan masyarakat sekitar pemukiman hingga kadang-kadang habis sholat subuh itu orang-orang enggan untuk datang. Kemudian nanti ada kegiatan yaitu peringatan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran akan dilaksanakan nanti pada tanggal 7 Maret. Agendanya yaitu mengadakan santunan yatim piatu. Insya Allah yatim piatunya ada sekitar 53. Nah, 53 anak. Dan nanti akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Maret, waktunya jam 4 sore. Itu bentuk peringatan nuzul Qur'annya. Kemudian nanti tanggal 15 sudah dibuka masjid itu untuk barangkali masyarakat ada yang ingin itikaf. Tetapi
Masjid Cengho Ini 15 Ramadan ya. 15 Ramadan sampai terakhir, tetapi Masjid Cengho tidak mengadakan sholat malam berjamaah. Sholat malamnya silakan dilakukan dengan sendiri-sendiri, karena kalau diadakan berjamaah takutnya merasa tertekan. Nah, namanya orang mungkin ingin sholatnya tidak banyak-banyak, ada juga orang yang ingin banyak, ada orang yang juga ingin jamaah, ada yang juga yang tidak ingin jamaah. Karena itu Masjid Muhammad Cengho memberikan satu kebebasan, siapa saja yang iktikaf silakan, akan tetapi tidak ada jamaah. Jadi mulai 15 Ramadan masjid sudah dibuka semalam suntuk. Nah, gitu. Kemudian nanti tanggal 25 Ramadan ada tanggal 25-nya atau malam 25. Malam 25. Jadi begini, mulai tanggal 25 Ramadan itu ada kegiatan yang namanya panitia penerima dan penyalur zakat fitrah dan zakat mal. Karena itu dimohon kepada para ahniya, para muzaki yang ingin zakat mal silakan disampaikan di Masjid Cengho. Insya Allah nanti akan tersalurkan dengan tertib, karena kita ngawasi langsung. Nah gitu, jadi mulai 25 Ramadan sampai malam hari raya itu waktu untuk penerimaan dan pembagian zakat fitrah dan zakat mal. Biasanya sudah tiap tahun dilaksanakan seperti itu, malam itu juga harus sudah selesai, jangan sampai ada zakat yang belum dibagikan. Nah, gitu. Ini untuk zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian yang puncak acaranya yaitu pelaksanaan sholat Idul Fitri. Untuk tahun ini, insya Allah yang menjadi khotib sholat Idul Fitri yaitu Wakil Bupati Pasuruan, Yai Haji Sobi Asrori. Nah, itu. Jadi nanti ada kegiatan, tapi sebelumnya itu ada takbiran. Nah, takbiran juga begitu, nanti diatur dengan tertib mulai setelahnya maghrib sekitar nanti sampai jam 8, kemudian ganti orang lagi jam 8 sampai nanti jam 10 sampai jam 12. Nah, gitu. Kemudian jam 12 biasanya istirahat, mulai lagi jam 3 malam terus sampai pelaksanaan sholat. Nah, gitu. Jadi di waktu puncaknya yaitu pelaksanaan sholat Idul Fitri plus ada khotib sekalian, itu setelah itu nanti ada kegiatan Ramatama. Sudah selesai. Nah, kemudian sebelum sholat Idul Fitri biasanya ada sambutan dari Ketua Takmir untuk melaporkan kegiatan-kegiatan selama bulan suci Ramadan. Nah, itu kegiatan di Masjid Cengho di bulan Ramadan. Jadi sangat penuh padat sekali ya. Gitu. Makanya kalau ada biasanya orang yang ingin pinjam tempat, silakan. Yang penting jangan mengganggu kegiatan Masjid Cengho. Nah, silakan mungkin pagi, mungkin siang, nah gitu. Di luar jam-jam kegiatan yang ada di Masjid Cengho. Nah, gitu. Itu ini untuk kegiatan Masjid Cengho di bulan Ramadan, Bu. Jadi itu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk kemakmuran Masjid Muhammad Cengho selama bulan Ramadan. Banyak yang kita ketahui ya, Pak Yai, bahwasanya beberapa masjid itu kadang-kadang ada jamnya, di mana tidak 24 jam. Ini kalau di Masjid Cengho berlaku ketika bulan suci Ramadan. Ini yang saya tanyakan, apakah kalau di luar bulan suci Ramadan juga dibuka 24 jam? Oh, begitu ya. Di luar bulan suci Ramadan, Masjid Cengho tetap dibuka 24 jam. Nah, karena di Masjid Cengho kalau di luar Ramadan kita punya banyak karyawan yang penjaga kantor, ada perempuan sendiri, ada laki-laki sendiri. Yang perempuan itu untuk melayani para tamu yang membutuhkan mukena. Nah, di sini saya bagi 2 shift.
Shift pertama dari jam 7 sampai jam 2, shift kedua jam 2 jam 7 jam 2 siang sampai jam 9 malam. Nah, ini jadi untuk penjaga kantor laki-lakinya 2, perempuannya 2. Kemudian untuk karyawan satpam untuk menjaga malam, tengah malam di atas jam 10 itu ada 2, ada satpamnya. Makanya masjid itu tengah malam juga masih dibuka. Karena dimungkinkan ada tamu tengah malam hadir. Nah, mungkin orangnya butuh istirahat dan sebagainya. Nah, di sini maka di sini ada satpam, tapi satpam tugasnya malam. Ada 2 satpam. Kemudian ada tukang parkir. Kemudian ada tukang parkir, jumlahnya 5. Kemudian ada tukang kebersihan. Berarti masih kategori masjid ramah musafir ini ya. Kalau kita tahu juga ya, apakah sama dengan ngapunten Masjid Jogokarian, kemudian masjid-masjid beberapa, karena memang sudah plakat ramah musafir itu menyediakan tempat untuk istirahat bagi pengguna para musafir yang ada di situ. Apa juga ada di situ? Nah, di sini di Masjid Cengho kita sudah mulai melangkah untuk menyediakan barangkali ada musafir yang kepingin istirahat. Hanya sementara kita siapkan bantal. Oh, bantal aja. Ya, bantal aja. Jadi kalau ada yang tidur di luar, di teras misalkan, di situ ada almari tempat bantal. Silakan untuk dipakai. Kita belum bisa sampai ada kasur lipat misalkan, terus ada tempat khusus misalkan, belum. Karena kita memang belum sampai ke sana. Nah, mudah-mudahan. Tapi kira-kira ada nggak keinginan seperti itu? Ada keinginan gitu ya. Gitu. Bagaimana masjid itu bisa nyaman, orang bisa istirahat, terus tidurnya juga nyaman, walaupun tidak seperti hotel. Gitu memang kita usahakan untuk sampai ke sana. Tapi setidaknya dengan adanya itu, toh Masjid Muhammad Cengho ini benar-benar luar biasa. Nah, betul. Luar biasa, pengunjungnya sangat-sangat luar biasa. Jadi orang-orang bisa menikmati. Jadi ketika datang ke situ bukan sekedar untuk sholat. Unik. Iya kan. Bisa berselfie, berfoto-foto. Iya, bisa berfoto-foto, terus kemudian bisa ngomong anaknya. Karena depan belakangnya sudah tempat yang suci. Di belakang itu ada ornamen Ka'bah. Ada Ka'bah untuk orang-orang yang latihan, terus kanan kirinya suci, sehingga orang-orang sekarang bisa dipakai untuk latihan manasik ya. Manasik. Terus orang juga istirahat, aku makan di belakang aja. Nah, ada begitu, ada juga memang di depan itu di terasnya juga sudah suci. Dan semuanya juga banyak area pujasera kayaknya. Pujasera sehingga orang benar-benar menikmati, benar-benar nyaman di situ. Kadang-kadang ngomong anaknya saja senang di Cengho. Karena anaknya bisa lari-lari ke sana kemari. Sambil berwisata. Iya, gitu. Wisata kuliner. Yang menjadi nyaman itu karena suci. Nah, gitu. Terus sucinya juga terjamin karena di pintu-pintunya sudah ada kolam kakinya. Nah, gitu. Jadi tidak sembarangan. Gitu. Sehingga monggo mau istirahat apa silakan lah gitu. Gitu. Nah, jadi kita akan memacu terus untuk kita tingkatkan bagaimana orang itu bisa kerasan, bisa betah, bisa nyaman. Nah, kita kan ingin menyenangkan orang. Gitu. Terus aman, tertib, terus bersih. Nah, itu kebersihannya juga insya Allah terjamin. Karena kita sering kontrol. Kadang-kadang siang, kadang-kadang sore kontrol, lihat ini kok. Nah, gitu. Pantesan banyak yang mengunjungi karena nyaman, aman, enak, dan sangat sampai-sampai itu sudah nggak ada ya. Jadi kalau kita healing ya, iya. healing yang paling aman
healing yang paling nyaman Iya. dan murah meriah, pergilah ke Chengho. Cenggolah gitu. Oke. Kita juga tidak menarik apapun. Iya. Tidak ada tarikan Tarikan apapun. apapun, Meskipun ke alhamdulillah. toilet, mandi apa saja, kita tidak menarik. Oke. Silakan mau ngisi kotak amal, silakan mau dilihat saja juga silakan. Tapi ternyata bisa Lah, tersejahterakan itu ya, semuanya di iya, Masjid gitu. Chengho ini. Iya, gitu. Oke, baik sahabat Pasuruan di kantor Kementerian Agama ini bersama dengan kita telah menjelaskan banyak hal dan tentunya Masjid Chengho sebagai salah satu ikon di Kabupaten Pasuruan ini. Ayo berbondong-bondong sambil beribadah dan berwisata ke Masjid Chengho. Terakhir Yai, kami minta closing statement. Apa tausiah apa buat kita para muslimin dan muslimat Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Nah, untuk selanjutnya karena kita di bulan suci Ramadan, kita tidak banyak pesan-pesan, cuma satu, usahakan dalam bulan suci Ramadan Al-Quran khatam. Nah, karena itu saya sudah punya angan-angan, sudah saya sampaikan di dalam majelis taklim. Nah, sebelum memasuki Ramadan, persiapkan, usahakan 1 hari 1 juz. Sesuai tanggal Ramadan. Tanggal 1 juz 1, tanggal 2 juz 2. Sekarang tanggal 8 harus sudah sampai di juz 8. Insya Allah kalau ini bisa kita laksanakan dengan baik, berarti tiap hari tanpa Al-Quran. Satu. Yang kedua, paling tidak ini latihan kita untuk menuju istiqomah. Yang ketiga, kita berarti 1 bulan bisa khatam. Pas 30. 30, juz 30. Iya. Nah, pengalaman ini sangat berharga sekali jika ini nanti dilanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Sehingga manusia kalau mau berpikir yang dalam, tiap bulan aku khatam Al-Quran. Berarti 1 tahun 12 kali. One day one juz. One day one juz. 1 hari 1 juz minimal. Monggo kalau sampai bisa 2 juz itu tambah Alhamdulillah, hebat. Nah, tambah 1 juz saja sudah berat, Oke. apalagi 2 juz ini. Nah, itu penting Mumpung di sekali. bulan Ramadan akan ditingkatkan Sebab pahalanya ya. tidak banyak juga orang yang sekarang sudah tanggal 8 masih juz 2. Berarti 1 hari 2 lembar kayaknya. Terus belum nanti Ramadan yang 10 kedua, 10 ketiga yang banyak kesibukan. Akhirnya 1 bulan tidak khatam. Jangan sampai seperti itu. Ya, Nah, insya Allah semoga kita semuanya bisa menjalankan ibadah kita di bulan suci Ramadan dan tentunya nantinya semoga kita mendapatkan maghfirah, amin, amin, barokah amin, dan amin. rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat Pasuruan, demikian bincang-bincang kami bersama dengan Bapak Kiai Haji Mussolin. Nantinya semoga apa yang telah disampaikan itu bisa memberikan hasanah ibadah kita di bulan suci Ramadan. Dan dari kami semoga nanti kita bisa menjalankan ibadah dengan baik. Dan wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yai. Sami-sami.